Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini yaitu materi tentang garis dan sudut. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Oke, kita langsung mulai saja ya pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini yang akan kita bahas yaitu materi tentang garis dan sudut ya. Submateri yang akan kita bahas yaitu tentang menggambar sudut ya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang garis, pengertian garis ya, pengertian sudut, macam-macam garis, macam-macam sudut. Nah, kalau sekarang kita membahas tentang menggambar sudut. Nah, karena kemarin kita sudah membahas ya bahwa untuk menentukan sudut ya, itu kita menggunakan busur derajat ya, alat untuk menentukan nilai sudut yang dibentuk ya. Nah, cara yang pertama yaitu letakkan busur derajat di titik pusatnya ya, berimpit dengan titik sudut yang akan diukur dan pastikan bahwa salah satu kaki sudutnya lurus dengan angka 0 derajat. Yang kedua, perhatikan angka 0 busur derajat yang salah satu kaki sudutnya. Apabila ada di bagian dalam, maka yang digunakan skala pengukuran dalam, dan sebaliknya, jika di luar, maka skala pengukurannya yang luar. Dan yang ketiga, perhatikan angka sudutnya terletak pada angka berapa. Jika angka tersebut menunjukkan besar sudutnya. Nah, kalau secara teori masih membingungkan, kita langsung praktek saja ya. Oke, nah ini ya, tentukan nilai sudut yang dibentuk menggunakan busur derajat ya. Nah, caranya gimana? Ini ada sudut ya. Yang pertama kita tadi letakkan ya busur derajat di titik pusatnya. Berarti kita letakkan dulu ya. Nah, ini ya. Boleh kalian coba ya, kalau mau mencoba ya di rumah, boleh kalian coba menggunakan busur derajat ya. Yang kedua, setelah diletakkan, tadi langkah kedua yaitu perhatikan angka 0 busur derajat ya, yang salah satu kaki sudutnya. Apabila ada di bagian dalam, maka yang digunakan skala pengukuran dalam ya. Karena titik hitamnya itu berada di dalam ya, yang ini berarti kita gunakan skala pengukurannya yang dalam ya. Lalu langkah ketiga, perhatikan angkanya ya, perhatikan angka sudutnya terletak pada angka berapa. Karena letaknya di angka 30, karena di bagian dalam, berarti letaknya ini di bagian dalam, berarti nilai sudutnya berapa? 30 derajat gitu ya. Lanjut yang kedua. Nah, tentukan nilai sudut yang dibentuk menggunakan busur derajat ya. Seperti biasa, langkah pertama tadi ya, letakkan busur derajatnya ya. Letakkan busur derajat. Nah, lalu yang kedua, perhatikan ya angka 0 busur derajat ya. Letaknya di mana? Nih, ini yang putihnya, yang hitamnya ya. Yang hitamnya itu letaknya di bagian dalam. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu tentukan angkanya ya, karena kita bagian dalam ya, berarti kita gunakan nilai yang bagian dalam ya, dari yang kanan 0 derajat sampai 180 derajat ya, dari kanan ke kiri, karena yang bagian dalam nih kita lingkari ya. Jadi nilainya berapa? 120 derajat ya. Gitu ya, gampang ya. Nah, selain menentukan sudut menggunakan busur derajat, ada hubungan-hubungan antar sudut ya. Yang pertama itu sudut berpenyiku ya, atau berkomplement. Dua buah sudut yang digabungkan membentuk sudut siku-siku ya, nilainya 90 derajat. Nah, ini nilainya itu 90 derajat ya. Kemarin ya ada sudut siku-siku, itu nilainya 90 derajat. Yang kedua, sudut berpelurus atau bersuplemen ya.
dua buah sudut membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu merupakan pelurus dan sudut yang lain merupakan berpelurus ya. Nah, ini ya nilainya itu sudut berpelurus itu nilainya 180 derajat ya. AOC ditambah COB 180 derajat. Yang ketiga yaitu sudut bertolak belakang. Nah, sudut yang bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama ya. Contohnya apa? Nah, ini contohnya. Sudut A misalkan 70 derajat, berarti sudut C juga 70 derajat. Kalau sudut D 50 derajat, berarti sudut B juga 50 derajat ya. Jadi sudut A itu intinya bertolak belakang dengan sudut C, dan juga sudut B itu akan bertolak belakang dengan sudut D ya. Nah, ini rumusnya ya. Sudut A sama dengan C, sudut B sama dengan sudut D. Nah, kita langsung ke prakteknya ya, dengan mengerjakan soal. Gambar di samping EB tegak lurus dengan DB ya. Besar sudut DBC berapa? Tinggal dijumlahkan ya. ABE ditambah EBD ditambah DPC 180. Kenapa? Karena sudut berpelurus. Kita tentukan ya. ABE nya udah ada 38, EBD nya 90, sudut siku-siku, DBC yang ditanyakan jumlahnya 180 ya. Berarti DBC berapa? 180 dikurang 128, hasilnya berapa? 52 derajat. Berarti sudut DBC nya itu 50 derajat. Itu besar DBC nya. Nah, sedangkan yang kedua besar berpelurus ABE berapa ya? Nah, sudut berpelurus ABE itu sama dengan sudut berpelurus EBC ya. Jadi bukan sudut si ABE nya ya, tapi si EBC nya. Caranya gimana? EBD ya ditambah DBC. EBD nya 90 derajat ditambah DBC nya 52, berarti jumlahnya 142 derajat ya. Itu nih nilainya ya. Jadi sudut ABE itu bukan ABE yang nilainya 38, tapi yang sudut EBC nya ya, karena besar berpelurus si ABE ya, atau sama dengan EBC gitu. Yang selanjutnya nih, perhatikan gambar di samping. Katanya AB itu tegak lurus dengan BC ya. Besar ABD 11Y dan besar DBC 7Y. Tentukan nilai Y-nya. Nah, caranya gimana? Tinggal dijumlahkan ya. ABD ditambah DBC sama dengan 90. ABD-nya 11Y, DBC-nya 7Y. Berarti berapa? 18Y. 18Y sama dengan 90. Berarti Y-nya berapa? 90 dibagi 18. Berarti Y-nya berapa? 5 derajat. Berarti nilai Y-nya itu 5 derajat ya. Nah, besar berpenyikunya berapa? Besar berpenyiku ABD-nya tinggal dimasukkan, karena Y-nya tadi udah diketahui 5 derajat, berarti ABD sama dengan 7Y, berarti 7 dikali 5 sama dengan 35 derajat ya. Itu ya. Nah, mungkin cukup sekian ya pembahasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.